sistem presidensil, apakah sistem parlementer yang lebih pas untuk dipakai menanggulangi COVID? Jadi persoalan leadership dan persoalan kapasitas negara ini kemudian mengakibatkan pemerintah menjadi memiliki pendekatan yang tidak kunjung jelas mana yang mau didahulukan. Kalau kita mau lihat lagi soal konsep COVID, ada pertanyaan menarik sebenarnya, ya. Apakah sistem presidensil ataukah apakah sistem parlementer yang lebih pas untuk dipakai menanggulangi COVID? Kalau dari beberapa survei yang sempat dibahasakan kemarin, sebenarnya tidak ada juga. Tidak ada bukti bahwa sistem presidensil itu lebih efektif, tidak ada bukti bahwa sistem parlementer lebih efektif. Karena dua-duanya punya problem, ya. Dua-duanya punya problem dalam artian bagaimana efektivitas pemerintahan dalam menangani COVID. Tetapi kalau kita lihat, ya, biasanya keadaan bahaya itu malah membengkakkan kewenangan pemilik otoritas di negara manapun. Kita bisa buka misalnya keadaan bahaya di Amerika, keadaan bahaya di Brazil, keadaan bahaya di negara-negara manapun. Itu biasanya membengkakkan kewenangan pemilik otoritas. Dan ini berbahaya sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang tadi, kenapa harusnya segera dibuatkan payung hukum undang-undang untuk melakukan pelanggaran, misalnya dalam tanda kutip ya, untuk membatasi hak asasi orang, itu harusnya dibuatkan undang-undang. Karena pada saat yang sama terjadi pembengkakan kewenangan pemerintah, dan itu bisa berbahaya. Di berbagai negara sebenarnya terjadi pembengkakan kekuasaan kewenangan itu. Ya, di beberapa negara bahkan koran misalnya sudah dilarang terbit. Atas dasar apa? Atas dasar kemungkinan koran menyebarkan COVID. Karena dipegang orang dan lain-lain sebagainya, itu bisa menjadi penyebar COVID. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan yang dipakai sebagai sarana seakan-akan membengkakkan kewenangan negara dan kemudian membenarkan otoritarianisme yang dilakukan oleh negara. Jadi itu yang kedua. Ya. Satu sisi harus kita hati-hati karena efektivitas pemerintahan itu tidak ada yang lebih efektif antara presidensil atau parlementer, tapi pada saat yang sama pemerintahan ini akan membengkak kewenangannya karena keadaan bahaya. Ya, di beberapa negara memang menunjukkan itu. Saya ingin menanggapi pernyataan menarik dari Bung Uceng tadi. Apakah kemampuan negara menangani krisis COVID-19 itu terkait dengan sistem pemerintahan? Apakah sistem pemerintahan presidensial atau parlementer atau yang campuran gitu, lebih baik menangani ini. Tadi Bung Uceng juga mengatakan kayaknya tidak ada, kayaknya itu tidak berkaitan. Dan memang kalau kita lihat studi kasus, misalnya begini nih, sejumlah negara Selandia Baru itu penanganan COVID-19-nya kan bagus. Dia parlementer. Australia penanganan COVID-nya bagus. Dia parlementer. Jerman penanganan COVID-nya bagus. Parlementer. Korea Selatan penanganan COVID-nya bagus. Sistem presidensil. Amerika Serikat sistem presidensil awalnya buruk penanganan COVID-nya. Tapi sekarang bagus. Meskipun ada peningkatan lagi. Jepang parlementer. Penanganan COVID-nya bagus. Jadi ada contoh yang sistem parlementer penanganan COVID-nya bagus. Ada contoh yang sistem presidensil, penanganan COVID-nya bagus. Ada juga sistem presidensil yang penanganan COVID-nya buruk, seperti Brazil. Ada juga sistem parlementer yang sistem penanganan COVID-nya buruk, yaitu misalnya India, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita contoh Amerika Serikat itu menarik. Awalnya, respon terhadap COVID-nya paling buruk sedunia, termasuk yang paling buruk. Lalu, setelah Donald Trump diganti, berubah menjadi salah satu yang sangat baik gitu. Jadi karena itu dari berbagai studi kasus itu kita bisa melihat mungkin ada dua faktor yang paling mempengaruhi itu. Satu, leadership, kepemimpinan, leadership. Itu yang dicontohkan oleh Amerika Serikat bahwa leadership yang tidak mau dalam konteks krisis ini kan kita tidak punya panduan yang pasti krisis COVID-19 ini karena dia fenomena baru yang paling mungkin mendekati atau memahami lebih baik masalah ini adalah sainsnya yang dari sistem kesehatan. Karena Donald Trump tidak mau mendengarkan sains, maka respon COVID-19 menjadi buruk. Tapi berbeda misalnya dengan Joe Biden. Nah,
kalau kita kembali trace back gitu awal 2020, tampak leadership kita di berbagai lini itu tampaknya tidak mau mendengarkan science, mendengarkan pendekatan-pendekatan yang pseudo ilmiah gitu, ilmiah semu. Ditambah kemudian ada penyakit pengambil kebijakan publik yang disebut dengan enggan melepaskan sasaran alternatif. Jadi pemerintah kita ini pengen dua-duanya, kesehatannya beres, ekonominya juga tidak buruk gitu. Sementara para epidemiolog mengatakan misalnya yang paling tepat itu, yang paling mungkin itu adalah Anda memburuk dulu secara ekonomi mungkin atau menderita dulu secara ekonomi, tetapi kesehatannya bisa tertangani dengan baik. Setelah itu ekonomi akan mengikuti. Nah, tampaknya pemerintah tidak mau tuh memberikan prioritas yang tegas begitu, sehingga naik turun ekonomi, kesehatan kadang-kadang, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Yang membuat leadership menjadi tampak tidak padu dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, kapasitas negara. Awalnya mungkin tidak diakui oleh pemerintah kan, tapi belakangan kita mendengar bahwa pemerintah itu tidak mau menggunakan pendekatan yang berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, misalnya karantina wilayah, itu karena negara nggak mampu kan, negara nggak mampu membiayai orang-orang yang perlu diberi makan. Kalau misalnya melakukan total lockdown misalnya, atau lockdown yang cukup optimal. Jadi ini persoalan kapasitas negara. Sekaligus juga itu kalau ekonomi, yang kedua kapasitas negara dari segi sistem kesehatan. Jadi persoalan leadership dan persoalan kapasitas negara ini kemudian mengakibatkan pemerintah memiliki pendekatan yang tidak kunjung jelas mana yang mau didahulukan dan seterusnya gitu. Ujung-ujungnya karena gamang antara menutup ekonomi dan mengutamakan kesehatan itu, ujung-ujungnya kan biayanya jadi tinggi juga. Padahal awalnya ingin menghindari biaya yang tinggi untuk memberi makan orang gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan antara lain ya, misalnya upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dengan mengadakan pembatasan mobilitas itu tampak mendapatkan ketidakpatuhan atau malah mungkin perlawanan dari masyarakat. Karena terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu merasa bahwa kalau pembatasan dilakukan, mereka nggak bisa makan gitu. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan memberi mereka makan, misalnya gitu, kalau mereka dibatasi. Jadi itu tidak kunjung membuat pemerintah mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih firm gitu. Sampai dengan Juni 2021 itu ketika kita tanya apakah masyarakat lebih suka pembatasan sosial itu dilanjutkan atau tidak, lebih dari 50% mengatakan pembatasan sosialnya di stop aja, dibuka saja. Lebih dari 50%. Hampir 40% mengatakan pembatasan sosialnya harus dilanjutkan, utamakan kesehatan. Nah, yang menarik adalah ketika kita dalami, kebanyakan yang menyatakan pembatasan sosial itu diberhentikan saja, di stop saja, itu adalah masyarakat kelas menengah bawah. Sementara yang mengatakan utamakan kesehatan, pembatasan sosial harus terus dilanjutkan, itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas, umumnya begitu. Jadi seharusnya kalau pemerintah melihat data-data ini, maka kan cukup jelas sebetulnya bagaimana cara mereka melakukan pembatasan itu. Ketika mau melakukan pembatasan sosial, harus segera berbarengan diikuti dengan misalnya pemberian bantuan sosial yang cepat. Tapi itu kan tidak dilakukan. PPKM daruratnya dimulai 3 Juli, tapi bantuan sosialnya kan mulai diberikan tanggal 18. Itu di Jakarta. Bagaimana dengan daerah lain? Itulah yang membuat penanganan masalah COVID-19 ini, dari sudut kesehatan maupun dari sudut ekonominya itu, yang kalau pakai bahasa Bung Uceng tadi, tampak centang perenang. Saya kira itu, Bung Refli, yang bisa saya tambahkan atau tanggapi dari diskusi yang menarik tadi.